Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, salam sehati bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini dalam acara Ragi Renungan Pagi Jumat tanggal 19 November 2021. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana. Dan renungan kita pada pagi hari ini dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 20 hingga ayat yang ke-28. Dengan perikop kebangkitan kita. Tema mempersembahkan hidup yang berkualitas. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami boleh datang dan mengucap syukur dalam hadirat-Mu yang kudus, di mana kami kembali akan mendengarkan akan firman-Mu yang diambil dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 20 hingga ayat yang ke-28. Marilah ya Tuhan, Engkau pimpin hati pikiran kami ya Tuhan. Dan tolong pula di dalam kami melakukan kehendak-Mu, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kualitas yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Hamba-Mu siap untuk memberitakannya ya Tuhan. Berkaryalah dalam kehidupan hamba-Mu. Dan kami semua jemaat-Mu menyambutnya dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menuruti urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangan. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Bagaimanakah kita mempersembahkan atau memberikan hidup yang berkualitas? Yang pertama, hidup berbagi yang tidak hanya sebatas materi, melainkan seluruh totalitas hidup kita. Misalkan, berbagi tentang pengetahuan dan pengalaman bagi sesama. Yang kedua, hidup yang mencerminkan citra Kristus. Menjadi citra Kristus berarti ada sebuah nilai yang diperlihatkan tentang cara hidup Kristus, yaitu tentang pengorbanan, tentang kesetiaan, tentang kejujuran, dan ketulusan. Yang ketiga adalah semuanya itu merupakan cara hidup yang memberikan keteladanan bagi orang lain. Yang keempat, yang terutama, yaitu ketika kita memaknai peristiwa kebangkitan Kristus atau Paskah, yang merupakan inti dari iman Kristen atau pengakuan iman orang-orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkhusus dalam bagian Alkitab sesuai dengan nas kita pada pagi hari ini, 1 Korintus 15 ayat 20 hingga ayat yang ke-28, yang menekankan kebangkitan Kristus sebagai yang sulung. Artinya kebangkitan Kristus adalah yang pertama, bangkit dari antara orang mati. Rasul Paulus menulis surat ini dengan tujuan untuk menjangkau orang-orang Korintus pada perayaan Paskah. Ini dapat kita lihat di dalam kitab 1 Korintus pasal 5 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gelar atau kata yang sulung di dalam nas kita ini memiliki arti lebih utama atau yang terutama, yang pertama sekali dari segala yang diciptakan. Sama seperti orang yang baru memanen hasil pertama dari tanamannya, dan ia mempersembahkan hasil pertamanya itu kepada Allah. Ini dianggap sebagai buah yang sulung atau buah yang memiliki kualitas baik. Sama halnya dengan Kristus. Kristus menjadi tuaian yang pertama dari kehidupan sebagai akibat dari ketidaktaatan manusia kepada Allah. Hasil pertama yang dianggap sebagai buah yang berkualitas, di mana Yesus sebagai tuaian yang pertama dari kehidupan sebagai akibat dari ketidaktaatan manusia terhadap kehendak Allah, di
mana manusia dianggap telah jatuh ke dalam dosa yang berujungkan pada maut dan kematian, baik secara fisik maupun secara rohani. Melalui kebangkitan Kristus, kita mengalami persekutuan dengan Allah, dan persekutuan kita itu dikokohkannya sebagai manusia baru. Manusia yang menaruh seluruh totalitas hidupnya bagi Allah, dan berarti hidup kita adalah hidup yang berpengharapan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristus digambarkan sebagai anak Allah yang dikorbankan untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan bagaimana dengan manusia, saya dan saudara yang disebut sebagai anak-anak Allah juga, yang harus mencerminkan cara hidupnya meneladani citra Kristus. Apakah harus kita saling melukai, menyakiti, saling mempertahankan ego kita ketika terjadi kesalahpahaman di antara kita? Tentu saja tidak. Sebagaimana Kristus menjadi tuayan pertama dari kehidupan untuk diri kita sendiri, melainkan juga bagi sesama ciptaan yang memerlukan pertolongan. Disinilah letak cara hidup yang berkualitas. Melalui kehadiran kita, orang lain dapat merasakan kehadiran Kristus di dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam jemaat, ataupun dalam kehidupan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan. Biarlah kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kualitas dan nilai yang berharga di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kebangkitan-Mu ya Tuhan dari antara orang mati. Engkau yang sulung dari antara orang-orang yang meninggal ya Tuhan. Dan kini Engkau sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, dan Engkau menyatakan kuasa dan kasih-Mu yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Marilah ya Tuhan, kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu, biarlah Tuhan berikan roh hikmat, kebijaksanaan, kuasa Roh Kudus-Mu, tuntun bimbing kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kualitas yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita semua boleh dikuatkan dan dikenyangkan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan sampai bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Indriana di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.